Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok M dengan anggota seperti pada di layar. Dan sekarang kami ingin menjelaskan mengenai paper yang kami baca dengan judul Approach Based on SCPA, Extended with Stride and Lindon, and Blockchain to Develop a Mission Critical E-Voting System. Untuk latar belakang paper ini berfokus pada Mission Critical System, di mana Mission Critical System adalah sistem di mana hazard dapat integrate dan mencegah sistem dalam memenuhi fungsinya. Oleh karena itu, Mission Critical System dibutuhkan thorough and careful design yang dapat mengkonsiderasi semua critical requirement. Fokus dari paper ini adalah e-voting system, di mana requirements-nya terdapat 3. Yang pertama adalah voting, counting, dan verification of votes. Kedua, data durability and immutability, dan data privacy dan unlinkability. Paper ini merefer pada electronic e-voting system yang telah digunakan di dunia asli. Salah satunya pada Brazil di 1994 dan voting portal di France pada 2012. Sudah ada research sebelumnya yang mempropose blockchain e-voting system seperti oleh Hjalmarsson, Zhang, Dimitriu, Ratti, dan Bityu. Namun, proposed work oleh author ini menambahkan desain dari paper sebelumnya dengan menggunakan systematic approach dalam desain sistem. Systematic approach tersebut menggunakan STPA dan extension-nya untuk mengidentifikasi dan memitigasi potential safety and security threats secara sistematis. Berikut merupakan kelemahan dan perbaikan dari proposed design. Nah, beberapa work yang digunakan pada paper ini antara lain adalah SCPA, Stride, Lindon, Blockchains, dan Linkable Ring Signature. SCPA adalah model untuk mengidentifikasi loss scenarios dan recommendations. Stride adalah ekstensi dari STPA yang berfokus pada cybersecurity threats. Lindon adalah extension dari STPA yang berfokus pada data privacy. Kemudian Blockchains itu untuk mengimplementasi peer-to-peer network dan consensus algorithm untuk enable immutability. Kemudian ada LRS untuk menjamin unlinkability, menjamin authenticity, dan anonymity. Berikut merupakan proposed work dari paper ini. Oke, kita masuk pada tahap pertama dari pendekatan pengembangan sistem, yaitu model assumption. Jadi tujuan dari sistem itu untuk mensupport sebuah sistem eleksi yang correct, secure, transparent, dan juga dapat diverifikasi. Ada beberapa asumsi yang digunakan pada paper ini. Yang pertama adalah sistem yang diajukan itu didasarkan oleh electoral system dari Brazil. Lalu yang kedua, itu proses voting itu di limit atau dibatasi pada presidential election atau pemilihan presiden saja. Lalu ada Superior Electoral Court, di mana bisa disebut sebagai TSE, yang bertanggung jawab untuk mengurus dan mengoperasikan seluruh proses. Lalu ada juga beberapa badan pengawasan yang lain. Lalu yang terakhir, asumsi yang cukup penting, yaitu ada distributed network dan juga infrastruktur yang mampu untuk menghubungkan semua tempat polling di negara. Pada tahap selanjutnya, capture system requirements, ada beberapa functional requirements yang didefinisikan pada tahap kedua ini. Yang pertama adalah registration of voters, lalu voting itu sendiri, lalu yang ketiga penyimpanan votes, yang mana kita bisa menderive dua sistem requirements selanjutnya, yaitu menyimpan votes secara indefinitely dan juga membuat votes-nya available untuk bisa diaudit dan diverifikasi oleh third parties. Lalu yang keempat ada penghitungan votes dan juga yang terakhir ada verifikasi votes. Define purpose of analysis. Jadi tujuan dari analisis pada sistem ini adalah untuk mendapatkan sebuah spesifikasi atau requirement sistem yang bisa menjamin e-voting yang baik. Kita memperhatikan aspek cyber security dan juga data privacy dengan membuat
losses dan hazards. Jadi pada skema di samping ada hazard yang mempunyai constraint dan juga losses-nya juga. Model the control structure. Jadi ada 10 komponen dan tanggung jawabnya masing-masing, yaitu the representation of the Brazilian voters dan supervisory bodies, TSE, yang tadi sudah disebut juga, TRE atau Tribunal Regional Electoral, Vote Verification Service, Election Staff, Voter Registration Service, Voter Authentication Service, Vote Collecting Service, dan juga Vote Registration Service. Jadi di sini yang cukup penting atau bisa kita anggap berperan vital yaitu dari TSE, VVS, voter itu sendiri, VTRRS, VAS, dan juga VTERS. Jadi ini adalah kurang lebih alur dari 10 komponen itu masing-masing. Di sini next. Kita masuk pada identify hazardous control action. Jadi di sini adalah salah satu contoh dari context table terkait control action-nya. Register vote dari VCS ke VTRS. Identify loss scenarios. Jadi seperti yang telah dijelaskan tadi dari STPA di extended dengan Stride dan juga Lindan. Jadi ini adalah salah satu contoh dari Stride di bawah ini, dari spoofing, elevation of privilege, tampering, information disclosure, denial of service. Bisa dilihat dari ada deskripsinya dan juga ada rekomendasinya masing-masing juga. Jadi next. Oke, ini alur dari tahap identify loss scenarios. Ada keterangannya di mana control action dan juga feedback di sini sebagai data flow. Ada juga TSA, voter dan election staff sebagai external entity. Lalu VTERS dan VAS itu sebagai proses atau data store, dan juga elemen lain sebagai proses juga. Next. Perform analysis, di sini ada 4 fase dari system operations. Ada vote registration, vote casting, vote tallying, dan juga verification of votes. Lanjutkan. Nah, berikut adalah sequence diagram dari voters registration, di mana aktornya ada voter, VTRRS, VAS, VTRS, dan juga TSE. Di sini menjelaskan bagaimana voter bisa meregistrasi dirinya sendiri sebagai voter atau berhak melakukan voting nantinya. Next. Pada voter casting, fase ini juga ada sequence diagram di samping yang menjelaskan bagaimana voter bisa melakukan votes dan juga bagaimana sistem masing-masing komponen berkomunikasi untuk menyimpan votes dengan aman. Next. Vote tallying ini juga menjelaskan bagaimana nanti TSE menyimpan votes dan mengaksesnya, mendekripsikannya, dan juga menghitung votesnya. Pada verification of votes, fase terakhir ini, nanti beberapa komponen seperti yang tertulis akan berkomunikasi masing-masing untuk mengecek apakah votes itu legitimate atau tidak. Next. Pada perform design, di sini kita bisa melihat pada tabel di atas dari seluruh analisa yang di-extend dengan Stride Lindan dan juga requirement yang telah dijelaskan juga, ada final atau hasil dari requirement tersebut berupa functional requirement dan system requirement. Lalu ada 3 main feature, yaitu linkable rank signatures, asymmetric cryptography, dan juga blockchain. Nah, nanti setiap voter akan mempunyai sepasang public dan private LRS key ketika registrasi, lalu itu juga dienkripsi dengan fingerprint dari voternya, lalu menggunakan blockchain, kita bisa memastikan bahwa votes nggak bisa diubah setelah dipilih, dan juga kita bisa menjamin LRS keys tidak bisa dimodifikasi. Next. Ini adalah contoh model arsitekturnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dari proof of concept yang dijelaskan dalam paper ini. Jadi di dalam paper ini ada beberapa komponen utama yang akan diimplementasikan, yaitu VAS, VTRRS yang akan diimplementasikan dalam smart contract,
VCS, VTRRS, dan VVS yang akan diimplementasikan dalam Python, dan LRS yang akan menggunakan ukuran lambda besar 64 yang melambangkan 64 voter untuk setiap LRS-nya. Untuk storage yang dibutuhkan adalah sekitar 16 KB per vote, atau untuk 100 juta voter berarti butuh 1,6 terabyte. Ini diimplementasikan menggunakan Private Ethereum Blockchain, Python dan Web3, Solidity Smart Contract, LRS, dan Failure Code Cryptography. Di sebelah kanan dapat dilihat bahwa ada fungsi utama yang ada pada paper ini yang akan diimplementasikan, yaitu fungsi cashport. Fungsi ini akan melakukan validasi dari PCS, melakukan store, menyimpan encrypted votes, dan merecord immutable voting events. Selanjutnya, kita akan melakukan tes pada sistem yang sudah kita desain. Di sini akan ada dilakukan 3 tes, yaitu functional testing, privacy testing, dan cyber security testing. Untuk functional testing, sistem ini sudah melakukan performance untuk sistem requirement yang tadi sudah dipenuhi, sehingga sudah aman. Untuk privacy testing, kami menggunakan skenario attacker bisa mengakses VAS dan VTRS data. Namun hasilnya dapat disimpulkan bahwa voter dan vote-nya masih tidak bisa didapatkan hubungannya karena LRS menjaga anonimitas. Dan untuk terakhir ada cyber security testing. Di sini mensimulasikan 2 jenis attack, yaitu man in the middle attack dan distributed denial of service. Untuk tool yang digunakan adalah Python dan Wireshark. Hasilnya dari man in the middle attack bahwa votes yang diubah-ubah itu akan ditolak sama sistem. Dan selain itu, voters yang tidak diregistrasikan tidak bisa memiliki votes. Dari hasil serangan DDoS menunjukkan bahwa sistem ini masih tahan banting karena menggunakan decentralized arsitektur karena tadi menggunakan blockchain. Oke, selanjutnya adalah pembahasan mengenai hasil diskusi. Dari hasil diskusinya didapatkan bahwa blockchain itu menyediakan immutability, auditability, transparency, dan verifiability. Selanjutnya, STPA ternyata belum cukup. Kenapa? Karena author menemukan bahwa Stride dan Lidun dapat digunakan untuk menambahkan informasi mengenai cyber security dan privasi kepada STPA, sehingga mengombinasikan ketiga metode tersebut akan jauh lebih efektif. Selanjutnya, di sini ada dijelaskan transparansi dan privasi trade-off. Masalahnya adalah ketika kita menggunakan blockchain, kita akan meningkatkan transparansi. Tapi semakin transparan, maka akan mengancam privasi setiap voter. Oleh karena itu, kita menggunakan linkable ring signature atau LRS dan data separation untuk menjaga trade-off-nya. Nah, selanjutnya ada LRS complexity. Di sini algoritma complexity-nya kami dapatkan bahwa itu lambda pangkat 2, di mana lambda adalah nomor key di dalam ring, ya, yang sebanyak 64 kalau dalam paper ini. Selanjutnya, LRS security analysis. Jadi, LRS pun dianalisis, di mana author mencoba untuk melakukan reverse signature analysis dan mencoba melakukan tracking menggunakan John the River. Hasilnya, identitas dari orang yang menandatangan tidak dapat ditemukan. Selanjutnya, dapat intinya adalah sistem yang diuji coba ini dapat verifiable, anonim, dan juga mencegah skema double voting, sehingga voting yang terjadi dapat tetap sah. Kesimpulannya adalah paper yang dipresentasikan ini menggunakan STPA, Stride, Lidun, dan blockchain untuk secara sistematis untuk mengidentifikasi cyber security dan data privacy requirement untuk mission critical voting system. Desain ini menggunakan blockchain untuk menjaga immutability dan peer-to-peer implementasi. Sedangkan menggunakan LRS atau linkable ring signature untuk menjaga
unlinkability atau ketidakberhubungan antara voter dan vote, dan mensupport vote verification. Studi ini juga menunjukkan kalau STPA jika dikombinasikan dengan Stride dan Libdun dapat membantu mengidentifikasi konflik antara transparansi, verifiability, dan privacy requirement. Namun, riset yang dilakukan dalam paper ini hanya terbatas pada proof of concept dan requirement yang kritikal, sehingga analisis yang lebih lanjut seperti adversary threat modeling dan mungkin penambahan fitur-fitur security lain harus dilanjutkan pada lain waktu. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.